Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan, sebutlah perjalanan untuk camping ke sebuah tempat wisata atau ke pantai untuk melihat sedikit daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu minggu sebelum kita berangkat camping, apalagi kita membawa sekian banyak orang, itu harus persiapan yang matang. Mulai dari persediaan korek api, minyak tanah, ikan, beras, segalanya perlu dipersiapkan. Bahkan ada orang-orang yang khusus yang ditugaskan untuk memastikan semua barang-barang yang dibutuhkan apakah sudah dipersiapkan ataukah tidak, agar bagaimana perjalanan menuju ke tempat yang kita tuju kita bisa menikmatinya. Ya. Yang ingin saya maksudkan dari permisalan yang saya permisalkan dengan kehidupan kita, ya akan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya perjalanan kehidupan menuju kampung akhirat itu harus lebih kita persiapkan daripada persiapan kita ingin mendatangi sebuah tempat wisata. Seindah apapun tempat wisata yang akan kita datangi, segembira apapun ketika kita berada di tempat wisata tersebut, tidak sebanding dengan keindahan dan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesusahan sebesar apapun yang kita dapati karena kurangnya persiapan kita menuju tempat camping atau tempat wisata akan kita tuju, tidaklah sebesar kesengsaraan ketika kita melihat bagaimana dahsyatnya azabnya Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Jadi seharusnya kita seorang muslim itu harus cerdas. Dari perjalanan kehidupan ini, dari aktivitas kita menjalani kehidupan dunia ini, seharusnya kita lebih banyak berpikir tentang kondisi ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mengalami permasalahan naik motor atau naik mobil. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada razia. Ada razia polisi. Bapak-bapak mungkin lupa pakai helm, atau mungkin lupa bawa SIM,
atau mungkin lupa bawa STNK, atau mungkin motornya tidak ada kaca spionnya. Tiba-tiba didenda oleh polisi harus membayar sekian ratus ribu atau ditahan STNK-nya. Pasti kita akan berucap, coba seandainya saya keluar 1 jam lagi dari rumah, mungkin saya tidak kena razia hari ini. Atau coba tadi saya naik mobil, nggak naik motor, mungkin saya tidak ada razia karena saya punya SIM B. Atau sebaliknya, ya, penyesalan. Kalau diakhirkan atau dimajukan, saya akan begini dan begini. Bapak dan ibu-ibu silakan khayalkan bagaimana keadaan dan kondisi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang seluruh amalan kita. Menimbang amalan catatan yang telah dicatat oleh Allah Tabaraka wa taala. Di situ kita akan berkata, coba kalau seandainya dulunya di dunia aku berbuat baik. Coba kalau seandainya dulu di dunia aku diberikan waktu 10 hari lagi oleh Allah, mungkin aku tidak begini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan penyesalan orang-orang di yaumul qiyamah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Rabbku, kalau seandainya kau diakhirkan sejenak saja kematianku, niscaya aku akan menjadi orang yang soleh dan aku akan bersedekah. Inilah yang saya sebutkan tadi di dalam kita menjalani kehidupan. Ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang mereka mau memahami arti dari kehidupan tadi. Begitu juga kita hendak membuka sebuah usaha, sebuah bisnis, yang mungkin orang-orang dekat dengan kita mengatakan kamu nggak cocok buka warung kopi karena di sini sudah terlalu banyak warung kopi, tapi antum tetap ngebet buka warung kopi. Habis dana 500 juta ataukah 1 miliar. Ternyata warung kopi yang antum jalani sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada orangnya. Ya, bahkan modal semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Kemudian di situ antum akan berkata dalam hati, coba tadinya aku dengar omongan abang saya. Coba tadinya saya mendengar ngomongan orang tua saya untuk tidak buka warung kopi, mungkin saya tidak hilang uang saya 1 miliar. Ya, nah khayalkan ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Banyak orang-orang telah mengingatkan kita untuk kita bertobat, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita mempersiapkan kematian kita. Tapi itu semua kita abaikan. Itu semuanya tidak pernah kita pedulikan. Itu semuanya kita dengar dari telinga kanan kita dan keluar dari telinga kiri kita. Namun yang jelas itu semuanya akan kita hadapi. Itu semua akan kita jalani. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, tidak ada sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba lebih besar dan lebih agung daripada kalimatul Islam, dari nikmatus sunnah, daripada nikmat penerimaan hati kepada perintah Allah dan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta-harta dan anak-anak kalian kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, kata Allah Rabbul Alamin. Inilah akan bermanfaat buat kita. Harta yang kita miliki, yang kita usahakan siang dan malam, yang kita simpan di lemari besi, kalau seandainya terjadi kebakaran di rumah kita dengan sekian panas derajat Celcius, lemari besi kita tidak akan terbakar. Yang walaupun masuk perampok rumah kita 3 orang, 4 orang, 5 orang dengan kekuatan laki-laki yang kuat, tidak akan bisa mengangkat lemari besi yang kita simpan di rumah kita. Luar biasa.
Namun ketika kita meninggal, ketika malaikatul maut mencabut nyawa kita, keluarga kita nggak perlu repot-repot untuk membeli kain kafan, nggak perlu pesan ke Singapura beli kain kafan, nggak perlu. Ya, jangankan ke Singapura, mungkin cukup kalau memang ada toko kain di samping rumah, ya sudah, itu yang dibeli buat kita kain kafan kita. Ya, itu yang dibeli. Mungkin 1 meter harganya 10.000. Kalau butuh 10 meter cuman berapa? 100.000. 100.000. Iya. Kemudian jenazah kita akan dibawa dengan keranda yang ada di masjid yang sudah 10 tahun kerandanya. Besinya sudah berkarat mungkin. Ya, papannya juga bukan papan kayu jati dibeli. Ya, kayu-kayu murahan untuk menutupi liang lahat kita. Kemana harta kita yang telah kita simpan tadi? Kalau seandainya anak kita adalah anak-anak yang soleh, maka mungkin harta kita akan dijaga oleh mereka. Tapi kalau seandainya kita punya anak-anak yang tidak soleh, mungkin harta kita dibuat untuk berfoya-foya. Apalagi kita di dunia masih punya istri yang cantik, dia menangis 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dia menangis kepergian suaminya. Kemudian selesai masa iddah, dia sudah dimulai dilirik oleh laki-laki lain, akan dipinang oleh laki-laki lain, kemudian dinikahi. Harta yang bapak-bapak wariskan untuk istri akan diambil oleh suaminya yang baru, akan diambil olehnya. Begitulah kehidupan kita. Anak-anak yang selalu mencintai kita, yang selalu membela kita, dia tidak akan mungkin masuk ke dalam liang lahat bersama kita, nggak mungkin. Apalagi bapaknya punya harta yang banyak, justru terkadang dalam hatinya, wah, ini harta bapak saya banyak sekali. Saya belum pernah pergi ke Bali, belum pernah ke Dubai, wah, ini kesempatan buat saya. Inilah hakikat kehidupan kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini rahmati oleh Allah. Namun apa yang paling bermanfaat buat kita, kata Allah, hati yang selamat. Ila man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan hati kita ini lebih banyak musuhnya dibandingkan dengan harta yang kita punya. Lebih banyak musuhnya hati kita. Ya, mungkin kalau seandainya harta kita, musuhnya bisa dihitung dan bisa dilihat. Tapi yang namanya hati, musuhnya hati ini tidak bisa diprediksi. Terkadang diri kita jadi musuh buat kita sendiri. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'amaratun bisu' ila marhama rabbi." Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita musuh buat diri kita sendiri. Hati kita jadi musuh buat hati kita sendiri. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan. Inilah yang butuh untuk kita kokohkan keistiqomahan untuk meniti jalan kehidupan ini sebelum Allah mencabut nyawa kita. Dunia memang tempat ujian. Dunia memang tempat cobaan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang beriman dengan lisan-lisan kita tetapi tidak terpatri dalam hati kita. Kapan itu semuanya akan nampak dan terlihat? Ketika Allah menguji dan mencoba kita. Apakah ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan kita semakin beriman kepada Allah, atau justru kita meninggalkan Allah? Jadi situlah dilihat kejujuran iman seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat iman?
Kami orang yang beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul. Allah paling kami cintai, Rasul yang paling kami cintai. Gak ada manusia yang paling kami cintai dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah yang lebih kami utamakan lebih dari perintah Allah. Tunggu, ini masih di lisan-lisan kita. Buktikan apa yang kita ucapkan ketika Allah menguji dan mencoba kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kalian yang jujur dengan keimanannya, dan siapa pula di antara kalian yang dusta dengan keimanannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini ujian yang menimpa kita tidak ada. Ekonomi kita berjalan dengan lancar. Anak-anak kita selalu bersama kita. Istri kita selalu bersama kita. Badan kita sehat, bisa beraktivitas. Semuanya dalam keadaan teratur. Kita bisa ke masjid, pulang ke masjid, mengaji, hadir pengajian, baca Quran, karena nggak ada masalah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit harta yang Allah titipkan sama kita. Allah Subhanahu wa taala mengambil kesehatan yang ada pada badan kita. Allah Subhanahu wa taala mencabut satu di antara keluarga kita, nyawanya. Apakah kita masih konsisten di atas agama Allah atau tidak? Disitulah seseorang dilihat jujur keimanannya ataukah tidak jujur dengan keimanannya. Karena banyak orang-orang, nasallallahu salamata wal afiyah, semoga kita diselamatkan dari sifat-sifat seperti itu. Banyak manusia hari ini ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjadi korban adalah keistiqomahan yang Allah berikan kepadanya, sunnah yang Allah kenalkan kepadanya, ketaatan yang Allah berikan kepadanya, itu yang selalu jadi korban. Ya fulan, kenapa kamu tidak sering ke masjid? Dulunya Masya Allah engkau selalu ke masjid. Iya, saya ini sering pusing, bisnis saya ini jadi kacau. Omset saya setiap bulan itu kurang 50%. Apa korbannya? Salat 5 waktu. Ya fulan, kamu kemana? Kau sudah jarang kelihatan di majelis taklim. Iya, ini sekarang anak saya sakit, istri sakit, kadang motor juga sering rusak, usaha mulai merosot. Jadi kenapa majelis ilmunya yang jadi korban? Kenapa ibadahnya yang jadi korban? Kenapa ketaatan kepada Allah yang justru kita jauhi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, justru dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bukan justru kita menjauhi dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, aku katakan beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, yang dengannya Allah akan menurunkan kepada kamu air dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak dan juga harta. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini justru yang akan diberikan oleh Allah ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan justru kita menjauh dari Allah. Selalu menjadi korban apa? Ya, apa yang Allah berikan kepada kita. Jarang kita ketika mendapatkan ujian dan cobaan, ini mungkin karena saya ini sudah ada maksiat yang saya lakukan, saya harus beristighfar sama Allah. Jarang kita seperti itu. Ketika Allah mencoba kita, menguji kita, kita jadikan itu sebagai sarana untuk introspeksi diri, jarang. Tapi justru apa? Kita jauhi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang-orang yang mereka jujur keimanannya kepada Allah, ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin dekat dengan Allah dan mereka semakin mengintrospeksi diri mereka. Allah ceritakan tentang dalam Al-Quran surat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus masuk dalam perut ikan,
Apa doanya Nabi Yunus yang Allah abadikan dalam Al-Quran? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci dirimu ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nabi yang maksum, yang dijamin masuk surga, justru ketika mendapatkan ujian dan cobaan oleh Allah dan musibah, beliau mengatakan, saya inilah orang-orang yang zalim. Introspeksi diri, dalam keadaan beliau tidak menzalimi diri beliau, dalam keadaan beliau selalu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, disinilah kita bisa melihat barometer orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang hanya mengucapkan keimanan dengan lisan-lisan saja. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar? Ya, kisah Mus'ab ibnu Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang pertama diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Beliau adalah duta Rasulullah SAW pertama yang diutus ke kota Madinah. Ya, dalam waktu yang singkat, beliau radhiyallahu taala anhu telah memasukkan ya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala manusia yang sangat banyak di kota Madinah pada waktu itu. Di antara yang masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad, seorang tokoh penduduk kota Madinah. Ya, mungkin kita sering dengar cerita Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah sudah disambut oleh manusia yang sangat banyak. Nah, kita kurang tahu atau mungkin belum pernah mendengar, ternyata yang mengislamkan banyak penduduk kota Madinah adalah seorang pemuda yang bernama siapa? Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Bapak dan ibu-ibu tahu sejarah kehidupannya. Beliau inilah seorang pemuda yang sangat tampan, seorang pemuda yang sangat bersih kulitnya dan sangat wangi badannya. Sampai-sampai disebutkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, rajulun ma ra'aitu mithlu qad ka'annahu min rijalil jannah. Laki-laki yang gak pernah aku melihat sebelumnya seperti ini, seakan-akan dialah datang dari surga. Sampai-sampai kalau beliau melewati sebuah jalan, ya, orang akan tahu Mus'ab pernah lewat di sini. Kenapa? Bau minyak wanginya. Kita pakai minyak wangi di rumah, di kamar, keluar pintu rumah sudah hilang. Ya. Nah, Mus'ab bin Umar pakai minyak wangi itu berbekas minyak wanginya, berbekas. Di mana beliau tinggal, di situ bekas minyak wanginya tercium. Karena memang beliau adalah orang yang sangat kaya dan menjaga penampilannya. Sampai-sampai di beliau disebutkan sepatunya itu Hadromi mereknya. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang apa sepatu paling mahal? Apa sepatu paling hebat Pak Zubair zaman sekarang? Ya mungkin ya barang branded, pokoknya semuanya berbranded lah, dari tas, dari sepatu, dari semuanya branded. Ya, mungkin tasnya tas Hermes kalau zaman sekarang, ratusan juta harganya. Ya, semuanya super branded. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Karena memang beliau punya orang tua yang sangat kaya raya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, tidak pernah saya melihat orang yang lebih rapi rambutnya, yang lebih bersih kulitnya dibandingkan Mus'ab bin Umair. Bahkan wanita kalah halusnya kulit Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tapi subhanallah, ketika beliau menerima Islam, masuk Islam di masa mudanya, di masa-masa yang beliau ya sedang menikmati masa mudanya dengan segala fasilitas yang super VIP yang diberikan oleh orang tuanya, yang ini mungkin sulit bagi orang-orang di zaman sekarang. Mungkin anak kita atau kita, mungkin model-model orang seperti kita, ada motor satu saja mungkin sang donyanyo kabatanyo maduh. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Kemudian ketahuan ibunya kalau dia sudah masuk Islam, disiksa Mus'ab bin Umair. Ibunya mempersiapkan seorang algojo
untuk menyiksa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai ibunya berkata, "Wahai Mus'ab, kalau seandainya engkau tidak meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah makan, tidak pernah minum, dan aku akan selalu berdiri di terik matahari biar aku mati." Ini kan ujian berat. Berat nggak kira-kira ujian? Kita mungkin sedikit bapak kan berubah. Karena gaya zaman mungkin kita, waduh, saya biasa-biasa aja lah. Saya nggak enak mendengar tetangga gosipin begini. Saya biasa-biasa saja lah. Masih diomongin. Masih dianggap sekarang sudah bapak kok agak kurang gaul, sekarang nggak gaul lagi kayak dulu. Oh gitu ya. Yalah kalau gitu saya biasa-biasa lagi lah. Masih omongan. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala disiksa. Kulitnya tadi halus menjadi kasar. Kulitnya tadi bersih, putih bersih menjadi lembam-lembam karena bekas pukulan. Dan tidak hanya sampai di situ, ibunya mengancam Mus'ab bin Umair. Apa jawaban Mus'ab bin Umair? "Ya ibuku, kalau seandainya engkau punya umur lebih dari 1, engkau punya nyawa lebih dari 1, kemudian engkau meminta kepadaku untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini walaupun kau hidup mati. Allah lebih kucintai. Rasulullah SAW lebih kucintai. Islam lebih aku pertahankan daripada segalanya. Apapun aku siap." Ini orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Pemuda-pemuda seperti inilah yang kita butuhkan hari ini di tengah-tengah muslimin. Pemuda-pemuda yang mereka memiliki himmah yang tinggi untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang akan menjadi penerus umat Islam di tengah-tengah muslimin yang begitu rusak hari ini. Ini dibutuhkan oleh kaum muslimin hari ini. Pemuda-pemuda seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Nabi SAW menangis melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu memakai baju dari suf, bajunya kasar. Tadi bajunya Masya Allah ya mungkin sangat halus, tiba-tiba beliau memakai baju yang kasar. Menangis Rasulullah SAW melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Tapi subhanallah tidaklah membuat beliau goyang sedikit pun. Tidak akan membuat beliau abu-abu dengan apa yang beliau yakini dari keyakinan dari Islam, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Allah gak pernah menyanyiakan hamba-hambanya. Allah gak pernah menyanyiakan hamba-hambanya yang jujur dan ikhlas kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memilih Mus'ab bin Umair menjadi duta Rasulullah SAW yang diutus ke kota Madinah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai-sampai ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Mus'ab bin Umair, kata Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Mus'ab, sebelum engkau berbicara tentang Islam, aku sudah tertarik dengan engkau. Di awal aku melihat engkau." Sebelum beliau menerangkan tentang apa itu Islam, Sa'ad bin Mu'ad sudah kagum bawaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala yang begitu luar biasa. Sehingga semua pahala-pahala kebaikan penduduk kota Madinah hari ini mengalir pahalanya kepada siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah yang kita butuhkan di tengah-tengah muslimin hari ini. Anak-anak muslimin harus sering diceritakan, ini loh tokoh kalian, ini loh yang akan menjadi panutan kalian. Karena memang hari ini anak-anak muslimin, pemuda-pemudi muslimin, mereka ini sudah krisis panutan. Yang menjadi idola mereka pemain bola. Apa manfaat pemain bola yang akan mereka dapatkan? Yang menjadi idola mereka bintang film. Krisis. Inilah yang dibutuhkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid. Dikenalkan kepada anak-anak muslimin, inilah tokoh kalian, inilah pendahulu kalian, inilah orang-orang yang terbaik dalam agama kalian. Supaya mereka punya semangat yang tinggi untuk mengikuti jejak-jejak manusia-manusia terbaik di dalam agama ini. Tidak menjadi orang yang kerdil, tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang seperti kerupuk kelihatannya keras ketika disiram air lembek, tapi menjadi seorang muslim yang kuat. Saudara-saudaraku muslimin,
dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang telah saya singgung tadi, terkadang yang paling banyak membuat kita ini futur atau membuat kita melepaskan apa yang kita ketahui dari kebenaran, terkadang harta. Ini yang selalu akan menjadi cobaan buat kita. Ini yang selalu membuat kita lari dari kebenaran, lari dari ketaatan, harta. Kita renungi, coba kita pikirkan, kita lahir dari perut ibu kita nggak punya satu benang pun di badan kita, nggak ada. Kita tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa menangis, nggak punya gigi, nggak punya apapun. Kemudian siapa yang memberikan kepada kita pakaian? Hari ini kita punya pakaian, siapa? Siapa yang memberikan tenaga kita bisa berjalan, bisa berlari? Siapa? Siapa yang memberikan kepada kita mulut sehingga kita bisa berbicara? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita semuanya. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan itu pun di baliknya ada hikmah. Kenapa kita harus marah? Bapak dan ibu-ibu misalnya dititipkan mobil sama tetangga. Pak, ini saya mau berangkat ke Jakarta. Nah kebetulan mungkin bapak mobilnya lagi di bengkel, jadi pakai mobil saya selama 1 bulan. Ya ini kuncinya, ini STNK-nya. Kalau bisa bapak jaga baik-baik mobil saya. Ya enggak? Nah 2 hari dia sebelum pulang dia telepon, Pak, ini saya mau pulang ke Aceh, tolong ya mobilnya dipersiapkan. Saya perlu mobil di hari saya tiba di Aceh. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu di sini akan memberikan dengan lapang atau hanya kamu tolong aja coli. Mungkin bapak nih perlu periksa dulu ke rumah sakit jiwa mungkin ya. Masa mobil saya titip mau diambil nggak boleh? Ya enggak? Pasti kita oh siap, Masya Allah. Terima kasih banyak, saya sudah pakai mobil 1 bulan, saya siapkan. Saya bersihkan dulu, saya isi bensin full, saya berikan besok mobilnya. Marah nggak kita? Hah? Nggak marah kan? Nah sekarang, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang memberikan harta kita ini siapa? Allah kan? Nah kalau Allah ingin mengambil kembali, siapa yang lebih pantas? Harta kita diambil oleh Allah kembali atau diambil oleh orang yang titip mobil kepada kita tadi? Mana yang lebih pantas untuk yang mengambil? Allah yang lebih pantas mengambil harta yang Allah titipkan kepada kita, atau tetangga kita yang menitip mobil sama kita tadi sebagai titipan? Gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Nah kalau seandainya itu adalah sesuatu keyakinan yang telah kita yakini, kenapa kita harus marah? Kenapa kemudian kita harus meninggalkan ketaatan sama Allah? Kenapa yang selalu menjadi korban adalah apa yang Allah kenalkan kepada kita? Dari kebaikan sunnah, kebaikan Islam, kebaikan dari ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan saya dan kita semuanya belum jujur keimanan kita, belum jujur. Nah disinilah kita perlu memupuk bersama-sama, saya dan kita semuanya menjadi seorang mukmin yang sejati, yang jujur dengan keimanannya. Harus seperti gunung, apapun ujian dan cobaan kita tetap pada pendirian. Saya sebagai seorang muslim, Allah yang saya ibadahi hidup selama-lamanya. Apapun keadaan saya menjadi miskin, saya menjadi kaya, saya menjadi sukses, saya menjadi tidak sukses, yang saya sembah itu masih ada Allah, tidak akan berubah. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya. Dan bukan berarti saya yang berceramah, saya menyampaikan berarti saya sudah hebat, tidak sama sekali. Kita semua perlu belajar. Kita semua perlu saling mendoakan. Kita perlu saling mendukung. Kita perlu saling mengingatkan agar sisa-sisa kehidupan kita tinggal di dunia ini bisa terselamatkan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.